Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Allah, kita semua memiliki malaikat pelindung. Kita dijaga dan dipelihara oleh Allah dengan baik. Malaikat pelindung selalu menemani kita, melindungi kita, dan menjaga kita dari segala mara bahaya. Hari ini kita memperingati para malaikat pelindung kita. Pesta wajib para malaikat pelindung. Mari kita bersyukur untuk keberadaan kita yang senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau melindungi kami dengan baik, menjaga kami dengan sempurna, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Semoga kami senantiasa menyadari betapa besar kasih dan perhatian-Mu kepada kami, dan memampukan kami untuk mensyukuri semuanya itu dalam sukacita hati untuk memuliakan nama-Mu, berdoa bersama para malaikat pelindung kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Keluaran, bab 23 ayat 20 sampai 23a. Inilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan, dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya, dan dengarkanlah perkataannya. Jangan engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan mengebur musuhmu dan yang menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu,
Malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, saat Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan dua kategori ciptaan, yaitu ciptaan rohani dan jasmani. Yang rohani adalah malaikat, sedangkan yang jasmani adalah ciptaan tentang dunia, termasuk di dalamnya adalah ciptaan tentang manusia. Manusia yang memiliki badan dan jiwa menjadi puncak dari ciptaan jasmani. Saudara-saudari, malaikat adalah makhluk rohani. Mereka mempunyai akal budi dan kehendak. Mereka tidak dapat mati. Mereka memiliki kesempurnaan melebihi makhluk apapun di bumi ini. Sepanjang sejarah keselamatan mulai dari Perjanjian Lama, malaikat mengabarkan keselamatan dari jauh dan dari dekat. Mereka menjadi utusan Allah. Dalam kitab suci, kita bisa sebut beberapa contoh keberadaan malaikat dalam hidup manusia. Misalnya, malaikat yang melindungi Lot, malaikat yang meluputkan Hagar dan anaknya, malaikat yang memegang tangan Abraham saat hendak menyembelih Ishak. Malaikat mengatakan, "Jangan engkau menyembelih anak itu. Ambillah domba yang ada di sana sebagai gantinya." Malaikat juga menghantar bangsa Israel untuk menuju tanah terjanji. Dalam Perjanjian Baru, kita juga sangat familiar dengan kisah tentang malaikat Gabriel yang memberikan kabar gembira kepada Bunda Maria. Saudara-saudari, meskipun malaikat tidak kelihatan, namun peranannya dalam hidup kita sangat penting, dan mereka selalu ada bersama kita. Bagaimana keberadaan para malaikat di hadapan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan para malaikat. Jadi saudara-saudari, para malaikat ada di sekitar Yesus, dan Yesus Tuhan kita menjadi pusat kehidupan para malaikat. Malaikat itu milik Tuhan. Mereka adalah para pelayan Tuhan yang senantiasa memuliakan Allah, senantiasa memberikan pujian, nyanyian, dan doa kepada Allah. Mereka diciptakan oleh Allah dan untuk Allah, untuk melayani dan menyembah Allah. Dalam kehidupan Tuhan Yesus, para malaikat hadir dan selalu ada sebagai pelayannya. Saat Tuhan Yesus lahir, para malaikatlah yang menyanyikan lagu kemuliaan bagi Allah di surga. Mereka juga yang memberi petunjuk kepada 3 raja dari timur, supaya bisa menemukan bayi Yesus. Para malaikat ini melindungi Yesus dalam usia kanak-kanak, melayani Yesus di padang gurun. Saudara-saudari, bagaimana keberadaan malaikat dalam hidup kita? Para malaikat melindungi kita. Setiap kita memiliki seorang malaikat pelindung. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 336 dikatakan, sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya menghantarnya kepada kehidupan. Sejak di dalam dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kehidupan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Anda dan saya memiliki malaikat pelindung. Syukurilah itu. Jangan gelisah, jangan cemas. Yakinlah akan pertolongan Allah yang selalu mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan, sungguh aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu
untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Luar biasa perhatian dan kasih Allah kepada kita, sehingga Dia selalu memastikan kita berada dalam keadaan baik. Bagaimana tanggapan kita terhadap keberadaan para malaikat pelindung kita ini? Tugas kita adalah menyerahkan hidup kita kepada perlindungan para malaikat yang diutus Allah untuk menjaga kita. Karena Allah sendiri mengatakan kepada kita, "Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan malaikat dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu, menang atas lawanmu, sebab malaikatku berjalan di depanmu." Saudara-saudari, serahkanlah hidup kita kepada perlindungan Allah, perlindungan kasih yang penuh rahmat, yang menjanjikan kebahagiaan abadi. Maka janganlah mencari perlindungan yang lain, apalagi sampai mencari perlindungan di dalam kegelapan dunia, mencari perlindungan kepada para dukun, dunia gelap, dan lain sebagainya. Karena dunia kegelapan dan para dukun hanya akan menjanjikan kebahagiaan sesaat dan kemudian meminta tumbal dan kurban. Sementara kalau kita berlindung kepada Allah, berlindung di dalam malaikatnya, Dia akan menjanjikan kebahagiaan sejak dari dunia ini sampai kebahagiaan kekal. Dan Dia akan menjanjikan suatu perjamuan kekal, perjamuan surgawi, di mana para malaikat memuliakan Allah. Kita akan bergabung di sana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam waktu senggang, khususnya pada jam 6 pagi, jam 12 siang, atau jam 6 sore, berdoalah selalu doa malaikat Tuhan. Sadarilah akan kehadiran malaikat Tuhan di dalam hidup kita, dan kita pun akan aman, selamat, dan bahagia. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang kita doakan, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pesta para malaikat pelindung kita. Bahagia dan sukses selalu.